semuanya, selamat datang di podcast kelompok 4. Kali ini kita akan membahas tentang nilai berakhlak pada tokoh inspiratif. Sebelum bahas, mari kita kenalan dulu satu-satu yuk. Dari Kak Fatima, halo. Halo Kak Ade, nama saya Ima. Halo Kak. Iya, selanjutnya Kak Pratnya. Halo. Halo Kak Ade, aku Pratnya. Langsung Kak Ovi. Halo semuanya, aku Halo. Ovi. Terakhir ada yang Kak Nadia. Halo. Kak Nadia. Kali ini kita mau bahas tokoh inspiratif yang menginspirasi semua perempuan di Indonesia. Betul. Mari kita sebut namanya siapa? Ibu Retno Marsudi. Nomor Sudi. Tepuk tangan. Nah, kalau semuanya pada mau tahu siapa Bu Retno Marsudi, nah kita tanya sama Kak Nadia. Kak Nadia bisa jelasin nggak siapa sih Bu Retno itu? Boleh dong. Jadi, Ibu Retno Laksmi Priyansari Marsudi atau yang biasa dikenal sebagai Ibu Retno Marsudi merupakan sosok yang sering kali kita lihat mewakili Indonesia di panggung dunia. Beliau lahir di Semarang dan menempuh pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studinya di Belanda dan pernah juga menjadi mahasiswa tamu di Universitas Oslo. Pada tahun 2014, Ibu Retno mencatat sejarah sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Sebuah pencapaian yang bukan hanya sebagai simbolis saja, tetapi juga penuh dengan tanggung jawab. Kemudian, mulai tahun 2024 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk menangani isu air. Iya, keren itu dia sosok Bu Luar Retno. biasa. Nah, dengan sosok seperti itu, kira-kira bagaimana nilai berakhlaknya ya? Bisa kita ulik bareng-bareng. Giliran yuk teman-teman, mulai dari siapa ini? Ayo, boleh Kak Ima duluan? Kak Fatima. Ya, nah di dalam nilai berakhlak itu kan ada 7 nilai berakhlak. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan terkait berorientasi pelayanan. Beliau itu dalam berorientasi pelayanan itu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dalam setiap kebijakan yang dilakukan. Ibu Retno juga aktif memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Beliau juga memperjuangkan perdamaian, kemanusiaan, dan hak-hak perempuan di Afghanistan. Beliau fokus pada pendekatan, engagement, dan Taliban tanpa pengakuan resmi. Beliau menuntut penghormatan hak perempuan, memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan serta beasiswa bagi warga. Nilai kompeten beliau yaitu beliau memiliki kemampuan dan keahlian tinggi di bidang diplomasi. Beliau berhasil menangani berbagai krisis internasional. Salah satunya yaitu beliau aktif mendorong akses vaksin COVID-19 yang berkeadilan di negara-negara berkembang. Atas kompetensi dan kontribusinya, Ibu Retno Marsudi menerima berbagai penghargaan, antara lain Bintang Mahaputra Utama dari Pemerintah Republik Indonesia dan yang lain-lainnya. Wah, terima kasih Kak Ima. Ada lagi nilai selanjutnya. Boleh dong, siapa yang akan ngulik? Aku dong Kak Ade. Boleh, lanjut. Nah, terkait dengan Bu Retno ini, selain berorientasi pelayanan, dia juga memiliki nilai akuntabel, di mana dalam nilai akuntabel ini, Bu Retno menyampaikan posisi Indonesia secara transparan, terukur, dan konsisten nih di forum dunia. Jadi, bagi beliau, akuntabilitas ini bukan cuma sekedar formalitas, tapi fondasi kepercayaan dunia pada Indonesia yang didukung dengan kompetensi beliau yang terus biasa selama bertahun-tahun, kan sudah terbukti setelah beliau menjabat sebagai menteri, sekarang ditulis di PBB gitu kan. Jadi kemampuan atau kompetensi beliau sangat-sangat dipercaya ya. Dan Bu Retno ini yang saya lihat
selalu bisa memberikan pernyataan pers ataupun laporan diplomasi kepada publik setelah pertemuan bilateral ataupun forum internasional seperti PBB ini kepada masyarakat Indonesia itu sangat transparan. Jadi masyarakat tahu apa aja sih yang Indonesia hadapi saat ini, dan kredibilitas Indonesia di mata dunia meningkat karena beliau dikenal sebagai diplomat yang tepat janji, profesional, dan berbasis data gitu. Nah, selain akuntabel, Bu Retno ini juga harmonis, memegang nilai harmonis. Jadi karena beliau berdiplomasi, jadi tentu saja Bu Retno mampu berdiplomasi lintas budaya dan karena menghadapi atau berinteraksi dengan negara-negara yang berbeda latar belakang, berbeda politiknya, ideologinya gitu. Jadi harus tetap bisa menjaga komunikasinya dengan baik dan saling menghormati. Nah, yang saya lihat beliau ini lebih menunjukkan pendekatan kemanusiaan, dialog dan kerjasama, bukan konfrontasi gitu, sehingga Indonesia ini bisa diterima dengan baik sebagai mitra yang menjembatani negara-negara ASEAN seperti itu. Oh gitu ya Kak Anya. Nah kalau saya sih lebih mengulik kepada nilai loyal yang dimiliki oleh Bu Retno. Kalau nilai loyal yang dimiliki, yang pertama untuk memegang teguh ideologi Pancasila, NKRI, dan pemerintahan yang sah, Bu Retno termasuk salah satu pejabat yang taat menjalankan tugas berdasarkan konstitusi, seperti misalnya penempatan dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, itu berdasarkan pada ketentuan hukum nasional Indonesia. Selain itu, untuk menjaga nama baik sesama pimpinan instansi dan negara, sebagai menteri, Bu Retno mengikuti arahan dari Presiden dan DPR, bahkan tidak pernah terlihat mengkritik pemerintah secara terbuka di media ataupun di ajang internasional seperti itu. Sedangkan untuk yang dalam rangka menjaga rahasia jabatan dan negara, tentunya sebagai Menteri Luar Negeri dan mantan diplomat, beliau mengelola informasi sensitif internal Kementerian Luar Negeri, termasuk strategi diplomasi dan rencana tentang kebijakan luar negeri yang tidak diungkap ke publik, hanya diungkap pada kalangan tertentu saja. Jadi untuk nilai loyal ini sudah tidak diragukan lagi. Itu sih dari saya kalau untuk nilai loyalnya. Iya. Kalau nilai lainnya bisa dijelaskan oleh Kak Nadia dan Kak Iva tidak? Bisa. Boleh nih. Ini Ya, ada juga silakan. nilai adaptif yang mencerminkan Ibu Retno. Jadi Ibu Retno tuh sangat mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi, terutama dalam menyesuaikan dengan kebijakan dan strategi diplomasi Indonesia. Misalnya pada saat terjadi pandemi COVID-19, beliau mampu menyesuaikan diplomasi kesehatan Indonesia untuk pengadaan vaksin COVID-19. Beliau juga sangat adaptif dalam gaya kepemimpinan juga nih. Misalnya, beliau memanfaatkan teknologi hingga diplomasi digital untuk kepentingan negara di tengah keterbatasan yang ada. Wah, luar biasa. Mbak Iva bisa dong diungkap lagi nilai apa yang belum ya Mbak ya? Iya, jadi yang terakhir itu nilai yang berakhlak dari Ibu Retno ini sendiri yaitu kolaboratif, di mana sebagai Menteri Luar Negeri, Ibu Retno terbuka dalam bekerja sama. Misalnya kerjasama antara lintas sektor terkait vaksin saat pandemi. Ada juga sinergi untuk hasil yang lebih baik, di mana kepemimpinan di saat rapat G20 dan rapat ASEAN. Selanjutnya ada komunikatif yang efektif, yaitu perlindungan terkait WNI jika terjadi konflik wilayah luar negeri. Ini merupakan diplomasi sendiri, bukan hanya sekedar bicara, tetapi melainkan membangun kepercayaan agar kolaborasi ini dapat terwujud secara nyata dengan menunjukkan bahwa bukan hanya soal bekerja bersama, tetapi soal menggerakkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti Kak Iva, dari semuanya itu berarti Kak Iva bisa simpulkan dong sebenarnya bagaimana tokoh Bu Retno dalam nilai berharga ini, Kak? Iya, jadi di kelompok ini, kelompok 4, kita kan mengambil tokoh inspiratifnya itu Ibu Retno. Ibu Retno Marsudi sendiri memiliki poin-poin terhadap nilai-nilai berakhlak ke-7 poin ini. Yang pertama berorientasi pelayanan, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Fatima, bahwa misalnya saat WNI kejebak konflik di luar negeri, beliau langsung dengan cegap untuk menyelamatkan mereka. Ada juga karena beliau tuh aku tampil banget, terkait integritasnya itu nggak usah ditanya.
Selanjutnya, karena kekompetenannya beliau itu juga menjadi diplomat senior yang sudah ngomong di forum besar seperti PBB ataupun G20, dan dunia itu mendengarkan dan duduk bersama secara adem saat itu untuk diskusi. Di mana saat itu konflik antar negara tidak sedang baik-baik saja. Itu yang bisa dikatakan Ibu Retno ini sendiri juga mempunyai sisi harmonis, di mana beliau tuh menjadi jembatan nih untuk membuat mereka duduk bareng dan kelihatan adem lihatnya. Seperti itu. Selanjutnya soal loyalitasnya Ibu Retno ini sendiri tidak usah ditanyakan teman-teman. Kita sudah tahu bahwa cintanya untuk NKRI ini harga mati sekali. Beliau juga konsisten dalam membela kemanusiaan yang ada di Palestina. Terus kita ingat waktu pandemi kemarin itu merupakan sikap adaptif beliau. Biasanya beliau itu dengan gercep untuk terkait diplomasi vaksin yang kerjasama secara nasional dan juga internasional. Itu pun berkaitan dengan sisi dari nilai berakhlak yang kolaboratif. Berarti beliau itu tidak kerja sendirian nih. Beliau merangkul semua sektor untuk bekerja sama. Jadi saya ngerasa nilai berakhlak ini sangat tertanam di dalam nilai Ibu Retno ini sendiri. Jadi Ibu Retno ini memiliki nilai-nilai itu dan bisa membuat senjata ini yang bikin Indonesia disegani di mata dunia. Gitu. Seperti itu teman-teman. Wow, luar biasa. Luar Berarti biasa sekali, tidak salah kita memilih tokoh inspiratif. Semoga kedepannya kita sebagai perempuan juga sama karirnya seperti Bu Retno. Betul, bisa seperti Bu Retno. Ya, semoga. Amin. Ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Kayaknya udah makin panas ini semuanya. Iya, sudah terjawab semua ya. Kita melihat sisi nilai-nilai berakhlak Bu Retno itu memang bisa kita jadikan panutan banget dari segala aspek ya. Iya. Semuanya nggak ada celah, Bu Retno. Keren banget. Ya, dari semua sisi, dari semua sektor, dari cara dia mengharmoniskan hubungan diplomasi, loyalnya dia dengan negara Indonesia, kompetensinya dia apalagi kan itu nggak ada tandingannya deh. Itu udah kan pelayanannya dia terhadap bangsa Indonesia, itu kan kolaboratifnya dia, nggak kerja sendiri tapi seperti yang Kak Ovi bilang merangkul banget dan adaptif tentunya dengan perkembangan negara ini dan negara-negara lainnya gitu kan, karena pasti kita harus berhubungan baik gitu. Ya, oke deh kalau gitu. Kalau gitu kita akhiri semuanya ya teman-teman podcast kali ini. Sekian bincang-bincang dari kelompok 4 dari cewek-cewek cantik, cakep, cerdas, semuanya pokok 3C semuanya cantik, cerdas, cakep. Nah, untuk pertemuan podcast kita kali ini aku punya pantun. Dibantu cakepnya ya. Nggak usah cakep, cantik dong cara kita cakep. Oke. Ke pasar makan ketupat. Ke pasar makan ketupat. cantik. Minumnya es kelapa. Cantik. Kami dari kelompok 4 izin pamit dan sampai jumpa. Bye-bye. Kasih love-nya.